satunya adalah Lawang Sewu, tempat wisata yang juga dapat digunakan sebagai ajang mengingat sejarah. Bangunan Lawang Sewu yang merupakan sebuah gedung unik berpintu 1000 merupakan bangunan peninggalan Belanda. Konon katanya, dahulu Lawang Sewu merupakan bangunan bekas kantor yang digunakan oleh pemerintah Belanda pada saat masih menjajah Indonesia. Sebagai salah satu fungsinya, keberadaan tempat wisata tentunya berkaitan dengan sebuah tempat yang dikunjungi oleh banyak masyarakat. Lantaran mempunyai daya tarik tersendiri untuk dijadikan tempat berwisata atau berrekreasi. Mendengar kata tempat wisata yang terbayang pastinya suara gelak tawa anak-anak, wajah ceria para pengunjung, ramai dan bersuasana positif. Suasana itu akan kita jumpai di tempat wisata yang masih aktif beroperasi. Lantas, bagaimana dengan tempat wisata yang telah tutup? Bagaimana bentuk dan tampilannya? Dan seperti yang kebanyakan masyarakat ketahui, bila tempat yang sudah lama dibiarkan kosong akan menimbulkan cerita-cerita seram yang beredar di masyarakat. Tidak hanya tempat wisata terbengkalai di luar negeri saja yang menyimpan kisah-kisah seram yang diketahui banyak warga. Namun rupanya di Indonesia pun juga mempunyai banyak tempat rekreasi keluarga yang ditinggalkan. Kesan menyeramkan dari tempat rekreasi yang terbengkalai tersebut memang seringkali menimbulkan daya tarik tersendiri. Lantas, di mana sajakah tempat rekreasi di tanah air yang konon katanya kini tempat wisata di Semarang? Siapa yang tak kenal kota Semarang? Kota yang tidak hanya dikenal dengan kuliner khasnya yaitu lumpia, namun juga dikenal sebagai kota Venesianya Indonesia. Penjajah Belanda yang menganggap Semarang sebagai kota yang menyerupai kota Venesia yang ada di Italia dikarenakan kota Semarang yang dilalui banyak sungai di tengah kota. Semarang sendiri dijadikan salah satu destinasi favorit bagi warga yang ingin berlibur di waktu senggang. Tidak kalah dengan kota tetangganya Yogyakarta, Semarang juga dapat menawarkan jenis berbeda dalam pilihan berlibur. Namun, apa sajakah tempat wisata yang menjadi kebanggaan kota lumpia tersebut? Salah satunya adalah Lawang Sewu, tempat wisata yang juga dapat digunakan sebagai ajang mengingat sejarah. Bangunan Lawang Sewu yang merupakan sebuah gedung unik berpintu 1000 merupakan bangunan peninggalan Belanda. Konon katanya, dahulu Lawang Sewu merupakan bangunan bekas kantor yang digunakan oleh pemerintah Belanda pada saat masih menjajah Indonesia. Bila berkunjung ke situs Lawang Sewu, pengunjung dapat merasakan khasnya bangunan bergaya peninggalan kolonial tersebut sekaligus menerka-nerka seperti apa kegiatan di Lawang Sewu tersebut pada saat masih beroperasi di zaman dahulu. Tempat wisata lainnya adalah Kampung Pelangi di Semarang. Seperti namanya, kampung ini sangatlah penuh warna layaknya pelangi. Konon katanya, Kampung Wonosari yang sekarang lebih dikenal sebagai Kampung Pelangi dulunya merupakan wilayah yang terkenal kumuh. Namun akhirnya, setelah Kampung Wonosari mengalami perombakan total yang membuatnya perubahan signifikan kampung tersebut, kini wilayah tersebut lebih dikenal dengan kampung wisata yang menarik dan berbeda. Para artis mural yang didatangkan menuangkan karya mereka untuk mempercantik kampung tersebut. Maka kini tidak heran bila Kampung Pelangi menjadi salah satu primadona tempat wisata bagi kota Semarang. Berbicara mengenai tempat wisata di Semarang,
tidak semua tempat tersebut mengalirkan kisah yang didominasi keceriaan. Konon katanya, di kota Semarang juga memiliki sebuah taman hiburan yang digadang-gadang menjadi taman hiburan terbesar di Jawa Tengah. Sempat menjadi primadona di beberapa tahun saat taman hiburan tersebut dibuka. Namun kini hanya ada rasa sunyi dan sepi yang timbul di taman hiburan tersebut. Lantas, mengapa demikian? Karena kini status taman hiburan terbesar di Jawa Tengah tersebut adalah taman hiburan yang sudah tidak beroperasi lagi. Tidak ada lagi canda tawa, berganti dengan kesunyian dan wahana-wahana yang terlihat kurang terawat. Dan karena sudah ditinggalkan sekian lama tidak terpakai, muncullah mitos-mitos yang beredar di masyarakat sekitar mengenai taman rekreasi tersebut. Mitos-mitos seperti apa sajakah itu? Mitos taman rekreasi terbesar di Jawa Tengah. Taman bermain keluarga di Jawa Tengah yang didirikan di atas tanah seluas 3 hektar ini konon katanya mampu menghadirkan keceriaan untuk para anak kecil dan membuat weekend menjadi begitu mengembirakan. Selain wahana permainan anak, tempat rekreasi ini juga menghadirkan wahana rumah hantu atau ghost house. Untuk menguji nyali para pengunjung. Taman terbesar di Provinsi Jawa Tengah ini dulunya juga menyediakan panggung hiburan yang menghadirkan berbagai biduan maupun biduanita, baik lokal maupun ibu kota. Sehingga tidak berlebihan jika taman ini menjadi junjungan utama masyarakat Jawa Tengah. Taman bermain keluarga terbesar di Jawa Tengah ini sendiri penuh dengan cerita berbeda. Cerita tersebut muncul karena tentunya mempunyai sebab-sebab tersendiri. Seperti salah satunya sempat terjadi insiden hingga melukai pengunjung. Ya, pada tahun 2006 silam, konon pernah terjadi insiden di area taman bermain ini. Konon katanya 4 balon udara atau planet tower jatuh dari ketinggian lebih dari 6 meter hingga 16 orang yang sedang menaiki mainan tersebut terluka. Tidak hanya kecelakaan di tahun 2006 silam, di tahun 2017 lalu, konon katanya seorang pekerja yang sedang mengerjakan panggung pertunjukan di bekas area taman wisata tersebut juga mengalami kejadian yang tragis. Selain pernah terjadinya kecelakaan, taman bermain keluarga ini konon mitosnya juga terdapat sebuah makam yang lokasinya berdekatan dengan wahana planet. Memang tidak diketahui makam siapa itu. Namun, konon katanya menurut penuturan warga sekitar, makam tersebut merupakan makam dari Mbah Kliwon yang dianggap sesepuh oleh warga sekitar.